Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Aldi Ahmad Razak, NIM saya 21223055. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengelolaan SDM. Ada 6 tahap dalam pengelolaan SDM yang akan saya jelaskan. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke penjelasannya. Oke, mantap. Nah, yang pertama yaitu ada kompetensi karyawan. Apa sih kompetensi karyawan itu? Kompetensi karyawan itu adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang dari mulai keterampilan, pengetahuan, sikap untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif dan efisien. Lalu kompetensi ini juga mencerminkan sejauh mana seorang karyawan mampu menjalankan tugas sesuai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, kompetensi karyawan juga dapat diukur melalui beberapa indikator utama. Yang pertama yaitu knowledge, pengetahuan lah. Pengetahuan ini pemahaman terhadap apa sih tugas yang diberikan oleh atasan, terus prosedur perusahaannya kayak gimana, terus standar kerja yang berlaku kayak gimana. Lalu yang kedua ada skill. Nah, skill ini mencakup kemampuan teknis sama non teknis. Yang ini pasti dibutuhin lah dalam pekerjaan, kayak kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk memimpin atau menganalisis sesuatu. Terus yang ketiga ada kreativitas dan inovasi lah. Ini tuh kemampuan untuk menciptakan atau menggagas ide-ide baru atau solusi dalam menghadapi tantangan yang sedang dihadapi. Kalau pekerjaan kita tuh ada masalah gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi karyawan ya. Terus yang pertama itu pendidikan dan pelatihan. Pendidikan formal atau program pelatihan yang diberikan oleh perusahaan itu sangat berperan besar dalam meningkatkan kompetensi si karyawan itu sendiri. Nah, terus yang kedua juga ada pengalaman kerja. Nah, kita bisa tahulah semakin banyak pengalaman ya semakin baik seorang karyawan itu menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas atau masalah mungkin yang sedang dihadapi perusahaannya. Nah, terus yang ketiga ada teknologi ya. Teknologi ini tuh dimana si seorang karyawan itu mampu menguasai alat-alat atau menggunakan teknologi yang terbaru untuk menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini juga kenapa jadi faktor yang pengaruh ya, karena kalau misalnya suatu karyawan itu bisa memanfaatkan alat atau teknologi yang up to date saat ini ya, pasti kan kerjanya juga lebih efektif dan efisien. Tujuan perusahaannya juga bisa tercapai dengan baik gitu. Nah, yang terakhir, kenapa sih kompetensi karyawan itu penting gitu? Yang pertama, kenapa penting? Yaitu bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Karyawan yang kompeten bisa nyelesain tugas dengan lebih akurat dan lebih cepat. Bisa meminimalisir
kesalahan lah gitu. Terus ada yang kedua itu ada bisa meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, perusahaan dengan banyak SDM yang kompeten bisa lebih unggul dalam persaingan bisnis. Nah, terus yang ketiga ada ini tuh bisa mempermudah adaptasi terhadap perubahannya. Kayak yang tadi yang teknologi, karyawan yang kompeten pasti jauh lebih mudah beradaptasi dengan teknologi ataupun strategi bisnis baru yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada motivasi kerja. Motivasi kerja itu adalah dorongan atau keinginan yang membuat karyawan bersemangat untuk bekerja secara optimal dalam mencapai tujuan individu maupun perusahaan. Motivasi ini bisa berasal dari dalam diri, yang bisa disebut motivasi intrinsik, atau dari luar, atau bisa disebut motivasi ekstrinsik, kayak gaji, penghargaan, atau lingkungan kerja yang nyaman. Terus di sini juga ada indikator motivasi kerja yang saya akan jelaskan. Yang pertama ada ketekunan dan dedikasi dalam bekerja. Nah, karyawan yang termotivasi, yang memiliki motivasi yang tinggi itu cenderung lebih bisa bekerja keras, tidak mudah menyerah. Terus jadi kalau ada masalah tuh dia bisa menyelesaikan dengan baik dan benar gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada, kalau karyawan yang memiliki motivasi tinggi itu biasanya hadirnya tepat waktu, jarang terlambat gitu. Terus jarang bolos buat kerja. Nah, itu bisa menjadi indikator kalau karyawan yang memiliki motivasi yang tinggi. Nah, terus ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama yaitu ada gaji dan insentif. Nah, pastilah kalau misalnya kita dapat insentif atau dapat tambahan, pasti itu kita bisa lebih semangat gitu dalam bekerjanya. Terus lingkungan kerja yang nyaman juga itu bisa mendukung kita buat bisa memotivasi kita buat bekerja secara maksimal gitu. Nah, terus pemimpin yang baik juga bisa meningkatkan motivasi kita. Kenapa sih pemimpin yang baik bisa meningkatkan motivasi kita? Yaitu ya atasan yang memberikan arahan yang jelas, mendorong karyawan lebih bersemangat, itu pasti bisa membuat karyawannya itu lebih termotivasi gitu. Terus yang selanjutnya ada pengembangan karir. Nah, pengembangan karir juga bisa memberikan motivasi untuk karyawan karena ini memberikan peluang untuk naik jabatan dari posisi yang sebelumnya gitu. Nah, terus ada apresiasi atau pengakuan, penghargaan atas hasil kerja atau hasil kerja yang telah diselesaikan oleh seorang karyawan, itu juga bisa meningkatkan motivasi karyawan tersebut. Karena kalau misalnya kerjanya berhasil dikerjain, pasti kan rekan-rekan kerja yang lain pasti memberikan penghargaan, baik itu verbal maupun materi. Nah, terus kenapa sih motivasi kerja itu penting? Yang pertama bisa meningkatkan produktivitas ya. Karyawan yang memiliki motivasi yang tinggi pasti bisa bekerja lebih giat dan efisien gitu. Terus yang kedua yaitu ada meningkatkan loyalitas Nah, di sini karyawan yang memiliki motivasi tinggi bisa mengurangi tingkat turnover karyawan. Nah, terus yang ketiga yaitu bisa meningkatkan kualitas kerja. Nah, motivasi yang baik bisa menghasilkan pekerjaan yang lebih rapi dan lebih berkualitas. Terus ada juga yang terakhir, ini adalah menciptakan lingkungan kerja yang positif. Di sini motivasi kerja juga bisa berdampak baik itu pada hubungan kerja yang lebih harmonis, yang pada akhirnya karyawan juga pada nyaman gitu, pada nggak masuk ke lingkungan yang toksik gitu.
Nah, untuk materi yang ketiga yaitu ada pengintegrasian SDM. Apa sih pengintegrasian SDM itu? Pengintegrasian SDM adalah proses menyelaraskan tujuan perusahaan dan individu dengan visi dan misi perusahaan agar karyawan dapat bekerja secara produktif. Nah, indikator keberhasilannya tuh mencakup keselarasan visi perusahaan dan karyawan, tingkat kepuasan dan keterlibatan karyawan, kerjasama tim yang baik, komunikasi yang efektif, rendahnya turnover, serta budaya kerja yang selaras. Lalu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pengintegrasian SDM. Yang pertama adalah kepemimpinan yang efektif. Yang kedua ada budaya kerja yang positif. Yang ketiga ada komunikasi transparan. Yang keempat ada sistem penghargaan. Yang kelima ada pengelolaan konflik yang baik. Yang keenam ada peluang pengembangan karir serta keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi atau work life balance. Nah, kenapa sih pengintegrasian SDM itu penting? Pengintegrasian SDM penting karena meliputi peningkatan produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, meningkatkan loyalitas karyawan, mendorong inovasi, serta bisa membantu perusahaan beradaptasi dan perubahan. Nah, dengan pengelolaan SDM yang baik, perusahaan bisa menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan karyawan dan keberlanjutan bisnis. Nah, selanjutnya materi yang keempat, yaitu ada disiplin kerja. Secara definisi, disiplin kerja adalah kepatuhan karyawan terhadap peraturan, prosedur, dan standar kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Disiplin kerja juga mencerminkan tanggung jawab, ketertiban, serta komitmen karyawan dalam menjalankan tugasnya secara konsisten dan profesional. Nah, disiplin kerja juga bisa diukur melalui beberapa indikator. Yang pertama ada kepatuhan terhadap peraturan perusahaan. Karyawan yang menaati peraturan perusahaan dan kebijakan perusahaan tanpa perlu diawasi secara ketat berarti karyawan tersebut bisa dikatakan disiplin. Yang kedua ada penyelesaian tugas sesuai target. Karyawan yang menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktu dan standar kualitas yang telah ditetapkan oleh perusahaan itu juga bisa dikatakan disiplin. Terus yang selanjutnya ada punya sikap bertanggung jawab. Nah, sikap bertanggung jawab di sini berarti karyawan bisa dipercaya untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan tidak bergantung pada orang lain. Nah, selanjutnya juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Nah, yang pertama yaitu ada kepemimpinan yang tegas dan adil. Pemimpin yang memberikan arahan yang jelas serta menegakkan aturan secara konsisten dapat meningkatkan disiplin kerja karyawannya. Terus ada juga ketegasan dalam penerapan sanksi. Hukuman bagi pelanggar aturan harus hukuman ini harus diterapkan secara adil dan agar bisa menjadi efek jerak bagi karyawan dan itu dampaknya karyawan nanti akan disiplin. Nah, terus kenapa sih disiplin kerja itu penting? Karena kalau misalnya di dalam suatu perusahaan karyawan yang gak disiplin, yang pertama dampaknya itu tujuan perusahaan akan susah atau mungkin tidak bisa tercapai karena karyawannya tidak disiplin. Terus karyawannya pada tidak teratur. Terus juga kualitas kerja yang dihasilkan pasti akan buruk karena karyawan tidak memiliki sifat disiplin yang pada akhirnya tujuan perusahaan tidak akan bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, untuk materi yang kelima yaitu ada pemeliharaan karyawan. Secara definisi, pemeliharaan karyawan adalah serangkaian kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga kesejahteraan, kenyamanan, loyalitas karyawan agar mereka tetap produktif dan bisa bertahan lama di perusahaan. Pemeliharaan karyawan juga mencakup aspek kesejahteraan, keselamatan kerja, kesehatan, hubungan kerja, serta keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi atau work-life balance. Indikator pemeliharaan karyawan juga mencakup tingkat turnover karyawan yang rendah. Semakin rendah
angka keluar masuk karyawan, maka semakin baik pemeliharaan karyawan tersebut di dalam perusahaan. Yang kedua ada kesehatan dan keselamatan kerja. Perusahaan harus menyediakan lingkungan kerja yang aman serta fasilitas kesehatan. Tingkat kepuasan juga bisa menjadi indikator pemeliharaan karyawan karena jika karyawan merasa nyaman dengan kondisi kerja dan fasilitas yang diberikan, maka itu bisa menjadi karyawan tersebut betah di perusahaan tersebut. Lalu ada juga faktor yang mempengaruhi pemeliharaan karyawan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemeliharaan karyawan meliputi yang pertama ada kompensasi dan tunjangan yang kompetitif. Gaji, bonus, tunjangan kesehatan dan fasilitas lain yang diberikan perusahaan sangat berpengaruh terhadap loyalitas karyawan. Yang kedua ada kesehatan dan keselamatan kerja. Lingkungan kerja yang aman serta jaminan kesehatan akan meningkatkan kenyamanan karyawan itu sendiri. Lalu selanjutnya fleksibilitas dan work-life balance. Kebijakan kerja yang fleksibel atau memberikan cuti yang memadai membantu karyawan dalam menjalani kehidupan pribadi dan pekerjaan secara seimbang. Kenapa sih pemeliharaan karyawan itu sangat penting? Yang pertama udah jelas bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Lalu yang kedua bisa mengurangi biaya rekrutmen dan biaya pelatihan. Jadi perusahaan tidak sering-sering merekrut karyawan baru atau mengadakan pelatihan. Lalu selanjutnya juga meningkatkan citra dan daya saing perusahaan. Perusahaan dengan program pemeliharaan karyawan yang baik lebih menarik bagi tenaga kerja potensial. Nah, untuk materi yang terakhir atau materi ke-6 yaitu ada pemberhentian karyawan. Pemberhentian karyawan adalah proses penghentian hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan, baik secara sukarela ataupun tidak. Pemberhentian ini bisa didasari dengan berbagai alasan seperti PHK, pensiun dini, pengunduran diri, atau pelanggaran kebijakan perusahaan. Nah, ada indikator yang menunjukkan adanya pemberhentian karyawan dalam perusahaan. Yang pertama ada produktivitas dan kinerja karyawan. Karyawan yang mengalami penurunan kinerja secara drastis mungkin menghadapi risiko penghentian karyawan. Lalu yang kedua ada kesehatan finansial perusahaan. Jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, kemungkinan PHK karyawan bisa menjadi lebih besar. Perubahan struktur organisasi juga bisa menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Adapun faktor yang mempengaruhi pemberhentian karyawan. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi dan keuangan perusahaan. Jika perusahaan mengalami kerugian atau sedang krisis ekonomi, maka seperti tadi PHK bisa terjadi secara besar-besaran. Lalu yang kedua itu kinerja karyawan yang tidak memenuhi standar. Sama seperti yang tadi, karyawan yang tidak menunjukkan performa yang baik dalam jangka waktu panjang bisa diberhentikan. Lalu ada pelanggaran hukum atau etika kerja. Karyawan yang melanggar aturan berat seperti melakukan tindak kriminal dapat langsung bisa dipecat oleh perusahaan. Lalu kenapa sih pentingnya pemberhentian karyawan itu? Yang pertama adalah menjaga efisiensi dan kesehatan finansial perusahaan. Pemberhentian karyawan bisa membantu perusahaan tetap stabil dalam kondisi ekonomi yang sedang sulit. Yang kedua yaitu memastikan kualitas karyawan yang tinggi. Dengan memberhentikan karyawan yang tidak produktif, perusahaan bisa mempertahankan standar kerja. Lalu selanjutnya juga bisa memberikan kesempatan bagi pekerja-pekerja baru. Perusahaan bisa merekrut karyawan yang lebih sesuai dengan kebutuhan bisnis pada saat ini. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila pada saat penyampaian saya masih terbata-bata, masih kurang jelas, masih butuh pemahaman lagi untuk menerjemahkan bahasa-bahasa yang susah ditafsir. Selebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Maka secara otomatis akan diberhentikan. Cara